yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Faransilia Medina dengan NIM 858100966. Studi Pendidikan Sekolah Dasar atau PGSD semester 6. Dalam video ini, saya akan menjelaskan struktur sistem pencernaan, fungsi masing-masing organ pencernaan, organ-organ penghasil enzim, serta proses perubahan zat-zat makanan oleh enzim pencernaan. Selamat menyaksikan. Bisa kita lihat di sini gambar sistem pencernaan yang belum diketahui nama dan fungsinya. Di slide kedua nanti kita akan melihat apa nama-nama organ sistem pencernaan dan apa saja fungsi-fungsinya yang akan kita pelajari untuk kali ini. Ini adalah tabel sistem pencernaan makanan atau tabel struktur sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama, ada organ pencernaan yang bernama mulut. Fungsinya adalah tempat masuknya makanan. Dari mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur sehingga menjadi halus dan mudah ditelan. Yang kedua, ada kelenjar ludah. Fungsinya adalah menghasilkan air liur atau saliva yang mengandung enzim amilase untuk membantu pencernaan karbohidrat serta melumasi makanan agar mudah ditelan. Yang ketiga, ada kerongkongan atau esofagus. Fungsinya adalah menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Yang keempat, ada organ bernama hati atau hepar. Fungsinya adalah menghasilkan cairan empedu yang membantu mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna di usus halus. Yang kelima, ada kantung empedu atau vesicula vilea. Fungsinya adalah menyimpan empedu yang dihasilkan hati dan menyalurkannya ke usus halus saat proses pencernaan lemak berlangsung. Yang keenam, ada namanya lambung atau gester. Fungsinya adalah menampung makanan sementara, mengaduk makanan, dan mencerna protein dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Ketujuh, ada pankreas. Fungsinya adalah menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin untuk membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedelapan ada yang namanya usus halus, yaitu tempat utama terjadinya pencernaan kimiawi dan penyerapan zat gizi dalam keadaan darah terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kesembilan, ada usus besar atau kolon. Fungsinya adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan, serta membantu pembentukan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh, yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Yang ke-10 ada namanya rektum, yaitu tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan yang ke-11 ada yang namanya anus, yaitu tempat keluarnya sisa pencernaan atau feses dari tubuh. Kita lihat di sini, ini dia gambarnya, gambar struktur sistem pencernaan pada manusia, di mana letak-letaknya itu ada di sini semua. Mulut letaknya di bawah hidung ini. Yang pertama tadi gambar mulut, yang kedua ada gambar kelenjar ludah, sini letaknya. Yang ketiga ada gambar kerongkongan atau esofagus, letaknya di sini. Yang keempat ada gambar hati atau hepar, letaknya di sini. Ini namanya hati. Yang kelima ada kantung empedu atau vesicula vilea yang letaknya di sini, berada di bawah hati. Yang keenam ada lambung atau gester yang letaknya berada di sini. Yang ketujuh ada pankreas yang letaknya berada di bawah lambung. Yang kedelapan ada usus halus, bentuknya seperti ini namanya usus 12 jari. Ya, letaknya di sini. Yang ke-9 ada usus besar atau kolon. Usus besar itu usus besar di dalam lambung, maksudnya di dalam
tubuh manusia. Letaknya berada di sini. Yang ke-10 ada namanya rektum. Letaknya berada di sini. Dan yang ke-11 ada namanya anus. Letaknya di paling ujung, di paling bawah. Nah, di bawah ini ada fungsinya, bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri. Bagian-bagian sistem pencernaan yang menghasilkan enzim terdiri dari kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan usus halus. Organ-organ tersebut memiliki peranan penting dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Kelenjar ludah yang terdapat di sekitar mulut menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu memecah karbohidrat. Menghasilkan beberapa enzim pencernaan seperti pepsin yang membantu mencerna protein. Selain itu, pankreas merupakan organ yang menghasilkan berbagai enzim penting seperti amilase, lipase, dan tripsin untuk membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein di usus halus. Usus halus juga menghasilkan beberapa enzim tambahan yang membantu menyelesaikan proses pencernaan zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dapat diserap oleh tubuh. Enzim-enzim tersebut bekerja sama dalam membantu memproses pencernaan makanan sehingga zat-zat gizi dapat dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Setiap organ pencernaan menghasilkan enzim yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam organ pencernaan untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase atau ptyalin. Enzim ini berfungsi memecah zat tepung dan amilum menjadi gula sederhana seperti maltosa. Yang kedua ada lambung. Lambung juga menghasilkan beberapa enzim, antara lain pepsin, renin, dan juga menghasilkan HCl. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton atau protein yang lebih sederhana. Renin menggumpalkan protein susu terutama pada bayi agar lebih mudah dicerna. Untuk asam lambung sendiri yaitu HCl adalah membantu membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Yang selanjutnya ada pankreas. Pankreas menghasilkan beberapa enzim penting, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Amilase membantu mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Lipase membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin membantu mencerna protein menjadi asam amino. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus menghasilkan enzim seperti maltase, sukrase, laktase, dan peptidase. Maltase sendiri mengubah maltosa menjadi glukosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan peptidase sendiri mengubah peptida menjadi asam amino. Enzim bekerja secara bertahap agar makanan yang dikonsumsi dapat dicerna dengan sempurna. Enzim pencernaan memiliki fungsi utama mengubah zat makanan yang masih kompleks menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Setiap enzim bekerja pada makanan tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dan pankreas berfungsi mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Proses ini dimulai sejak makanan berada dalam mulut. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim ini terdapat di dalam lambung, berfungsi mengubah protein menjadi pepton atau peptin sederhana. Kedua ada enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung berfungsi mengubah protein menjadi pepton atau protein sederhana. Protein yang awalnya berbentuk molekul besar dipecah menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dipahami lebih lanjut di usus halus. Maksudnya mudah dicerna di usus halus. Juga ada enzim renin. Enzim ini berfungsi menggumpalkan protein susu sehingga susu lebih mudah dicerna di dalam lambung, terutama pada bayi.
Yang keempat ada enzim tripsin. Enzim ini dihasilkan oleh pankreas untuk membantu mengubah protein dan pepton menjadi asam amino. Asam amino ini merupakan bentuk paling sederhana dari protein yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kelima ada enzim lipase. Enzim ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebelum dicerna oleh lipase, lemak terlebih dahulu diemulsikan oleh cairan empedu agar dapat lebih mudah dipecah. Yang keenam, ada enzim maltase. Enzim ini mengubah maltosa menjadi glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Yang ketujuh, ada enzim sakrase. Enzim ini mengubah sukrosa atau gula tebu menjadi glukosa atau fruktosa yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedelapan, ada laktase. Enzim ini mengubah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan laktosa. Yang kesembilan, ada enzim peptidase, yaitu enzim yang dapat mengubah peptida menjadi asam amino sehingga mudah diserap oleh dinding halus atau dinding usus halus. Dengan bantuan enzim tersebut, makanan yang dikonsumsi manusia dapat dirubah menjadi sederhana, yang dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh untuk menghasilkan energi, membantu pertumbuhan, dan menjaga kesehatan tubuh. Melalui pembelajaran ini, saya menjadi lebih memahami fungsi setiap organ pencernaan serta pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan makanan, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Saya berharap dari penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan dalam video ini. Saya Fransilia Melina dengan NIM 858100966 dari Program Pendidikan Sekolah Dasar semester 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atau dosen dan teman-teman semua. Sampai jumpa.